Losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia ketakutan, Marc Marquez sembunyikan kecepatan aslinya sesi latihan untuk mengguncang psikologis Marco Bezzecchi. Restlessness. Gelombang atmosfer tegang benar-benar menyelimuti padek MotoGP Motegi 2025. Sebuah sirkuit yang sejak lama dikenal sebagai medan penuh sejarah dan sering menjadi saksi lahirnya juara dunia. Dari hari Jumat pagi, semua mata tertuju pada bagaimana Marc Marquez menjalani setiap sesi, mulai dari FP1 hingga latihan resmi sore hari. Dan seperti biasa, pembalap Spanyol itu menampilkan permainan psikologis tingkat tinggi yang membuat lawan-lawannya gelisah. Di sesi FP1, Francesco Bagnaia tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 44,857 detik. Jorge Martin membuntuti dengan selisih tipis hanya 0,093 detik. Sementara Marquez menutup posisi ketiga, hanya tertinggal 0,102 detik. Bagi orang awam, catatan itu sudah luar biasa. Tetapi bagi mereka yang mengenal gaya Marquez, hasil tersebut justru menimbulkan rasa penasaran. Ia tampak santai, tidak melakukan time attack agresif seperti biasanya, seakan sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya. Bos Aprilia pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan sejak saat itu, menyadari bahwa lawan utamanya tidak sedang tampil dengan kekuatan penuh. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi di sore harinya, ketika sesi praktis menentukan siapa saja yang langsung masuk ke Q2. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dengan torehan waktu 1 menit 43,193 detik dan mengamankan posisi tercepat, seolah-olah membuktikan bahwa Aprilia masih bisa bersuara lantang di musim ini. Namun, di balik sorakan timnya, bayangan tentang keberadaan Marquez yang kembali hanya bermain di sekitar posisi ketiga namun, tanpa benar-benar terlihat ngotot menimbulkan keresahan. Seolah-olah Bezzecchi sudah memberikan semua yang ia miliki, sementara Marquez masih menyimpan tenaga, hanya menunggu saat yang tepat untuk melepaskannya. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang dia simpan. Itu meragukan karena kami tidak tahu kapan dia akan melepaskannya, ungkap Bos Aprilia dengan nada yang penuh kegelisahan. Bagi Bezzecchi, hasil ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi, ia boleh berbangga karena menutup latihan dengan status tercepat dan langsung menuju Q2. Namun di sisi lain, membayangkan Marquez yang masih menyembunyikan potensi penuh, membuat keberhasilan itu terasa rapuh. Kondisi ini makin diperparah dengan fakta klasemen sementara MotoGP 2025 yang menempatkan Marquez di posisi puncak dengan 512 poin. Unggul sangat jauh dari adiknya, Alex Marquez, yang hanya mengoleksi 330 poin. Selisih 182 poin itu membuat Marc hanya perlu menambah 3 poin lebih banyak dari sang adik untuk memastikan gelar dunia di Motegi. Skenario ini begitu nyata, sehingga semua yang ia lakukan di lintasan, sekecil apapun, dianggap sebagai bagian dari strategi besar menuju pesta juara. Bagi Bezzecchi dan Aprilia, tekanan bertambah karena mereka merasa bukan hanya harus melawan catatan waktu, tetapi juga melawan aura seorang juara yang sedang berada di puncak karirnya. Marquez sendiri menanggapi semua pertanyaan dengan tenang, menyebut bahwa ia tidak masalah jika gelar tidak bisa dipastikan di Jepang. Kalau tidak di sini, masih ada Mandalika. Saya akan tetap tenang, tetap fokus, dan tidak terburu-buru, ujarnya dengan wajah tanpa beban. Jawaban sederhana itu justru mengguncang mental lawan-lawannya, karena menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak terpengaruh tekanan gelar dunia. Di paddock, para pembalap lain pun turut memberikan pandangan mereka. Bagnaia, yang sempat tercepat di FP1, mengakui bahwa Marc selalu punya cara untuk membuat lawan meragukan diri mereka sendiri. Saya sudah tampil maksimal pagi ini, menggunakan semua potensi motor, tetapi Marc hanya bermain-main dan tetap bisa mendekat. Itu memberi sinyal bahwa dia punya simpanan besar yang tidak kita lihat, kata Bagnaia. Jorge Martin, yang di sesi praktis justru terjatuh 2 kali, lebih gamblang lagi. Dia tidak pernah memperlihatkan semua kartunya. Itu yang paling mengganggu. Kita bisa saja merasa cepat, tetapi ketika Marc memutuskan waktunya, semua bisa berubah dalam sekejap. Dia membuat saya frustrasi karena saya tahu dia tidak sedang benar-benar berusaha, ucap Martin dengan nada penuh kekesalan. Semua komentar itu memperkuat gambaran betapa besar efek psikologis yang sedang dimainkan Marquez. Bahkan Bos Aprilia semakin tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ia menyebut bahwa Bezzecchi kini berada dalam situasi paling sulit sepanjang musim, karena harus membuktikan diri bukan hanya dengan kecepatan, tetapi juga dengan mental baja untuk menghadapi bayang-bayang Marquez. Keunggulan di praktis itu penting, tetapi saya khawatir Marco akan merasa puas terlalu cepat, sementara Marc sedang menunggu waktu. Saya sudah melihat ini berulang kali dalam karirnya. Dia seperti predator yang tidak perlu berlari cepat sepanjang waktu, cukup berjalan pelan, tapi ketika mangsa lengah, dia akan menerkam, ujarnya.
Analogi itu seolah menegaskan bahwa Aprilia sekalipun tahu, kemenangan di latihan hanyalah ilusi jika Marquez benar-benar serius. Sejarah juga memperkuat ketakutan itu. Motegi bukan tempat asing bagi Marquez untuk mengunci gelar. Ia sudah 3 kali meraih mahkota juara dunia di sini bersama Honda, dan aura itu kembali muncul di tahun ini, meski kini ia berada di atas Ducati. Semua penggemar di Jepang tahu bahwa sirkuit ini bisa kembali menjadi panggung penobatan, dan Marquez terlihat sangat nyaman berada dalam atmosfer seperti ini. Baginya, tekanan bukanlah beban, melainkan bahan bakar untuk menampilkan performa terbaik. Ia tahu bahwa lawan-lawannya menunggu dirinya membuat kesalahan, tetapi dengan pengalaman panjang, ia justru membuat mereka yang melakukan kesalahan. Martin jatuh 2 kali, Alex Marquez kehilangan keseimbangan, bahkan beberapa pembalap lain seperti Bastianini dan Fernandez juga terjatuh. Sementara itu, Marc tetap stabil, tetap tenang, tetap menjaga ritme tanpa harus mengambil risiko besar. Itulah yang membuat banyak orang semakin yakin bahwa ia masih menyimpan sesuatu. Hari Sabtu dan Minggu pun kini menjadi teka-teki besar. Apakah Marquez akan membuka semua kemampuannya di kualifikasi, meraih pole position, dan semakin menekan Bezzecchi? Ataukah ia akan tetap menahan diri, menjaga permainan psikologis, dan baru mengeluarkan seluruh potensinya di balapan utama? Semua kemungkinan terbuka. Tetapi satu hal yang pasti, Marquez telah berhasil membuat lawan-lawannya kehilangan keseimbangan mental sejak hari pertama. Bagnaia berulah lagi. Bos Ducati sudah benar-benar muak dengan sikap Bagnaia yang seperti anak kecil. Sepekan setelah berlangsungnya Grand Prix San Marino di sirkuit Misano, tensi di dalam garasi Ducati Corse benar-benar memuncak. General Manager Ducati, Gigi Dalinya, yang selama ini dikenal dengan ketenangan dan ketajamannya dalam mengelola tim, akhirnya terlihat habis kesabaran menghadapi situasi yang terus berulang, terutama terkait performa Francesco Bagnaia. Juara dunia bertahan itu kini justru terjebak dalam krisis performa yang seolah tidak berkesudahan. Hasil buruk datang silih berganti, dan puncaknya terjadi di Misano ketika ia kembali gagal finish setelah mengalami kecelakaan saat hanya berada di posisi ke-7. Pada saat yang sama, Marc Marquez, rekan setim barunya yang baru bergabung di musim ini, terus melaju tanpa henti meraih kemenangan demi kemenangan, semakin dekat pada gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya. Kontras mencolok inilah yang membuat pihak manajemen Ducati, khususnya Dalinya, benar-benar merasa jenuh, lelah, bahkan frustrasi dengan kondisi salah satu pembalap andalan mereka. Situasi Bagnaia sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda krisis sejak beberapa seri terakhir. Setelah paruh pertama musim yang tidak terlalu konsisten, ia gagal menjaga ritme dan justru semakin terpuruk. Alih-alih memperbaiki keadaan, masalah demi masalah terus muncul di setiap balapan. Di Misano, harapan besar untuk bangkit kembali pupus setelah ia mengalami kecelakaan tunggal pada lap-lap penting balapan. Bagnaia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan feeling yang tepat dari motor, terutama ketika melibas tikungan cepat. Ia menuding bahwa Desmosedici sulit dikendalikan, dan perasaan itu membuatnya tidak bisa tampil maksimal. Kami sudah mencoba segala cara, tapi hasil tetap sama. Saya tidak bisa mengendarai motor ini seperti seharusnya. Motor terlalu sulit dikendalikan di tikungan cepat, dan saya tidak mendapatkan feeling yang saya butuhkan, kata Bagnaia seusai balapan dengan nada kecewa dan frustrasi. Namun komentar itu bukannya mendapat simpati, justru menambah bara di dalam tim, karena pihak manajemen merasa komentar serupa sudah terlalu sering dilontarkan tanpa adanya perubahan nyata di lintasan. Gigi Dalinya, sosok yang biasanya memilih kata-kata diplomatis di depan publik, kali ini benar-benar tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Dalam pernyataan singkatnya, ia menegaskan bahwa Ducati sudah bekerja mati-matian memberikan motor terbaik, dan hasil yang diraih Marquez membuktikan bahwa motor sebenarnya kompetitif. Kami tidak bisa terus-menerus mendengar alasan yang sama. Tim sudah bekerja siang dan malam memberikan paket terbaik. Saya juga mulai kehilangan kesabaran, sama seperti para penggemar Pecco, ungkapnya dengan nada tajam. Kalimat itu sontak menjadi sorotan besar media Italia dan internasional, karena menandai perubahan sikap yang drastis. Untuk pertama kalinya sejak era kerjasama mereka dimulai, Dalinya tidak lagi menutupi kekecewaannya kepada Bagnaia di hadapan publik. Banyak pihak menilai inilah titik balik hubungan yang sebelumnya sangat harmonis antara manajer teknis jenius, asal Italia itu, dan pembalap yang telah membawakan 2 gelar dunia beruntun untuk Ducati. Sementara itu, di sisi lain garasi, suasana kontras sepenuhnya terjadi. Marc Marquez, pembalap asal Spanyol yang bergabung ke Ducati musim ini, justru tampil luar biasa impresif.
Ia dengan cepat beradaptasi dengan Desmosedici GP25, motor yang kerap dicap liar dan sulit dijinakkan. Marquez bukan hanya bisa mengendalikannya, tapi bahkan menggunakannya untuk menguasai jalannya kejuaraan. Dalam 5 seri terakhir, ia mencatat 5 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian yang menegaskan kembali reputasinya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah MotoGP. Di Misano, Marquez tampil dominan sejak sesi latihan bebas, mengamankan posisi depan, dan menyempurnakannya dengan kemenangan gemilang di balapan utama. Seusai lomba, ia berkata dengan senyum khasnya, "Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tentu saja, butuh adaptasi, tapi Ducati memberi saya kepercayaan penuh, dan saya mencoba membayarnya di lintasan." Ucapan sederhana itu semakin menohok posisi Bagnaia, karena membuktikan bahwa paket Ducati sebenarnya bekerja dengan sempurna di tangan pembalap lain. Kondisi yang berbanding terbalik inilah yang membuat atmosfer internal Ducati makin panas. Beberapa suara di media Italia bahkan menyebutkan kemungkinan munculnya retakan serius dalam hubungan internal tim jika situasi ini tidak segera ditangani. Ada risiko tim terpecah. Marquez jelas menjadi pusat perhatian, tapi mengabaikan Bagnaia bisa berakibat fatal dalam jangka panjang, kata seorang jurnalis MotoGP senior. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa para sponsor kini lebih sering menyoroti keberhasilan Marquez ketimbang mendukung Bagnaia, sehingga tekanan psikologis terhadap sang pembalap Italia semakin berat. Seiring mendekatnya MotoGP Jepang di sirkuit Motegi akhir pekan depan, Bagnaia berada di persimpangan penting antara upaya keluar dari krisis atau melanjutkan tren negatif yang menjeratnya. Motegi dikenal sebagai sirkuit stop and go dengan tikungan tajam yang menuntut pengereman keras dan akselerasi brutal, dua aspek yang sejatinya menjadi kekuatan motor Ducati. Di atas kertas, ini adalah kesempatan sempurna bagi Bagnaia untuk bangkit. Namun masalahnya bukan hanya pada motor, melainkan juga pada kepercayaan diri dan kondisi mental. Jika ia kembali gagal, bukan tidak mungkin spekulasi mengenai posisinya di tim pabrikan Ducati akan semakin kencang. Sebaliknya, Marquez datang ke Motegi dengan modal penuh kepercayaan diri. Ia memiliki catatan impresif di sirkuit tersebut sejak masih bersama Honda. Dan kini dengan motor Ducati yang jauh lebih kompetitif, peluang meraih kemenangan ketujuhnya secara beruntun sangat terbuka lebar. Kemenangan lain di Motegi akan membuatnya kian dekat dengan gelar dunia ke-9. Sesuatu yang hampir tak pernah dibayangkan di awal musim ketika ia baru saja pindah dari Honda. Situasi ini jelas menempatkan Ducati dalam dilema besar. Mereka harus menyeimbangkan dukungan antara dua pembalap yang memiliki status besar. Satu sebagai juara beruntun Ducati yang selama 2 musim menjadi ikon proyek mereka, dan satu lagi sebagai legenda MotoGP yang kini tengah mengembalikan kejayaannya. Dalinya sebagai pemimpin teknis dan strategis menghadapi tekanan luar biasa, bukan hanya dari dalam tim, tetapi juga dari sponsor, media, dan para penggemar. Kekecewaan terhadap Bagnaia muncul karena Ducati sudah memberi dukungan penuh, namun hasilnya tak sepadan. Sebaliknya, Marquez yang baru datang justru langsung meraih kemenangan beruntun. Kontras ini membuat frustrasi Dalinya semakin memuncak hingga ia meluapkannya di depan media. Bagi Dalinya, hasil di Motegi mungkin akan menjadi salah satu penentu sikap ke depan. Apakah ia masih akan bersabar mendampingi Bagnaia, ataukah mulai mengarahkan seluruh fokus tim pada Marquez? Casey Stoner peringatkan Ducati, jangan lepas Marc Marquez apapun keadaannya. Menjelang gelaran MotoGP Motegi, Jepang, yang selalu menjadi salah satu seri paling bergengsi dalam kalender MotoGP, legenda hidup Casey Stoner muncul dengan komentar yang menggemparkan dunia balap. Juara dunia 2 kali itu memberikan peringatan serius kepada Ducati, pabrikan yang saat ini berada di puncak performa, agar tidak pernah melepas Marc Marquez, apapun keadaan yang terjadi. Stoner menegaskan bahwa meski Marquez terlihat begitu dominan sepanjang musim ini, kenyataannya sang juara asal Spanyol tersebut masih belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Pernyataan itu sontak memantik diskusi panjang di kalangan penggemar MotoGP, analis, hingga kalangan internal paddock yang kini semakin yakin bahwa masa depan perkembangan Ducati sangat erat bergantung pada keberadaan Marquez. Stoner, yang pernah mengantarkan Ducati meraih gelar juara dunia pada 2007, dikenal sebagai sosok yang sangat jarang berbicara panjang lebar mengenai isu-isu kontemporer MotoGP. Namun, ketika ia berbicara, hampir selalu yang keluar adalah kalimat-kalimat penuh bobot yang mampu mengguncang opini publik. Dalam wawancara terbarunya menjelang seri Motegi, Stoner menilai bahwa dominasi Marquez musim ini hanyalah puncak gunung es. Menurutnya, apa yang ditunjukkan Marquez di lintasan baru sekitar 80 hingga 90% dari kemampuan sebenarnya. Ia meyakini, jika Ducati mampu terus memberikan motor yang seimbang dan kompetitif,
maka musim depan dunia akan melihat versi Marc Marquez yang jauh lebih buas dan mungkin tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Menurut Stoner, apa yang membuat Marquez spesial bukan hanya agresivitasnya di atas motor, melainkan juga kecerdasannya dalam membaca situasi balapan. Marc selalu punya cadangan energi, cadangan strategi, dan cadangan teknik. Saya melihatnya musim ini tidak selalu menekan sampai batas maksimal, tapi ia tetap bisa mendominasi. Itu yang membuat saya berpikir bahwa dia masih menyimpan sesuatu. Musim depan, jika kondisinya tepat, dia bisa jauh lebih menggila, kata Stoner dalam wawancara tersebut. Kalimat itu seperti alarm keras bagi seluruh kompetitor Ducati, karena artinya dominasi saat ini belumlah final, melainkan hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Selain memuji Marquez, Stoner juga mengangkat skenario hipotetis yang menarik. Ia menyatakan bahwa jika Ducati tidak memiliki Marquez musim ini, besar kemungkinan posisi pabrikan asal Italia itu akan jauh lebih tertekan. Bahkan, menurut Stoner, Aprilia yang semakin menunjukkan perkembangan signifikan mungkin sudah mampu mendominasi dan menggeser Ducati dari singgasana. Aprilia, dengan kombinasi paket motor yang solid dan konsistensi beberapa pembalapnya, disebut Stoner sebagai kekuatan yang sebenarnya sudah cukup untuk menandingi Ducati. Akan tetapi, keberadaan Marquez di dalam skuad merah membuat semua keunggulan Aprilia seolah-olah teredam. Tanpa Marc, saya rasa Aprilia sudah berada di atas. Tapi karena Marc ada di sana, Ducati tetap jadi pusat perhatian, ungkap Stoner dengan nada tegas. Komentar ini sontak memunculkan interpretasi bahwa Ducati sejatinya sangat bergantung pada sosok Marquez. Meski mereka masih memiliki banyak pembalap top seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, hingga Fabio Di Gia. Menurut Stoner, nama-nama besar tersebut memang berkontribusi besar, tetapi aura Marquez berbeda. Marquez dianggap sebagai katalis yang mampu mengubah arah pertarungan, tidak hanya di dalam tim tetapi juga di seluruh kejuaraan. Ia adalah pembalap yang bisa menghadirkan efek psikologis terhadap lawan, sesuatu yang tidak dimiliki semua rider. Peringatan Stoner kepada Ducati untuk tidak melepaskan Marquez juga seakan menggarisbawahi risiko besar yang dihadapi pabrikan asal Borgo Panigale itu jika mereka tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sang bintang. Dalam sejarah MotoGP, sering terjadi konflik internal antara pembalap dan tim yang akhirnya berujung pada perpisahan. Namun, bagi Stoner, Ducati harus melakukan segala cara agar hal itu tidak terjadi. Menurutnya, melepas Marquez sama saja dengan melepaskan peluang dominasi jangka panjang. Ia bahkan menyebut bahwa Marquez bisa saja memberikan lebih dari satu gelar jika diperlakukan dengan benar. Motegi sendiri selalu menghadirkan drama tersendiri dalam perjalanan MotoGP. Sirkuit ini tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga keseimbangan antara akselerasi dan pengereman, dua aspek yang menjadi kekuatan utama Ducati selama beberapa tahun terakhir. Dengan Marquez yang semakin menyatu dengan motor Desmosedici, banyak yang percaya bahwa Ducati akan kembali tampil superior di Jepang. Namun, dengan komentar Stoner yang mulai membandingkan performa Ducati dan Aprilia, tensi semakin meningkat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Motegi nanti akan menjadi panggung pembuktian bahwa Ducati benar-benar tidak bisa tergantikan, atau justru menjadi sinyal bahwa Aprilia semakin mendekat. Menariknya, komentar Stoner juga menyinggung aspek psikologis dalam balapan. Ia menyebut bahwa Marquez memiliki kemampuan langka untuk mematahkan mental lawan hanya dengan keberadaannya di lintasan. Hal ini sudah terlihat sejak era Honda, ketika Marquez bisa menyalip dengan cara yang tidak terduga, membuat lawan kehilangan fokus, dan akhirnya melakukan kesalahan sendiri. Kini, dengan motor Ducati yang lebih stabil, Marquez kembali menampilkan sisi menakutkan itu. Lawan-lawan Marc tidak hanya bertarung melawan motor Ducati, mereka bertarung melawan bayangan Marc yang bisa muncul kapan saja, ujar Stoner. Kata-kata itu menegaskan bahwa Marquez bukan sekadar pembalap cepat, melainkan juga pembalap yang mampu menguasai permainan mental. Lebih jauh lagi, Stoner juga memprediksi bahwa musim depan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP modern. Dengan banyaknya pabrikan yang mulai mengejar Ducati, serta adanya perubahan regulasi kecil yang bisa mengubah peta kekuatan, Marquez akan menjadi faktor penentu. Jika Ducati mempertahankannya, dominasi mereka bisa berlanjut. Namun, jika ada celah hingga Marquez hengkang, bukan tidak mungkin Aprilia atau bahkan KTM yang sedang berkembang pesat bisa mengambil alih. Inilah sebabnya Stoner begitu keras mengingatkan Ducati untuk menjaga Marquez. Baginya, masa depan Ducati bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal siapa yang mengendarai motor itu. Losing time, I'm fading fast.